Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Ekonomi dan Manajemen, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep kepemimpinan. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu kepemimpinan, perbedaan kepemimpinan dan manajemen, gaya-gaya kepemimpinan, dan teori-teori kepemimpinan. Kepemimpinan dianggap sebagai suatu proses interaktif yang bersifat dinamis, yang mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi pimpinan, bawahan, dan situasi. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan itu sendiri lebih menekankan pada proses perilaku yang berfungsi baik di dalam atau di luar organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi kepada orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Seorang pemimpin juga harus meninjau perkembangan timnya dan memastikan bahwa semua anggota timnya berada pada jalur yang diinginkan untuk mencapai keinginan yang telah disepakati. Sedangkan manajemen ialah pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan, di mana seorang manajemen akan mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam tim dan memutuskan solusi yang baik untuknya. Gaya kepemimpinan ialah suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin, di mana dalam perwujudannya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Macam-macam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan demokratis, yaitu orang-orang yang dipimpin sebagai subjek, memanfaatkan setiap kemampuan orang untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan, mementingkan diskusi dan musyawarah, serta berusaha mengutamakan kerjasama. Gaya kepemimpinan otoriter atau otokratik, yaitu menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil, pemimpin sebagai penguasa tunggal. Kedudukan bawahan hanya semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Gaya kepemimpinan partisipatif yaitu gabungan antara gaya kepemimpinan otoriter dan demokratis, di mana pemimpin mengusulkan hasil analisis masalahnya dan tindakannya. Staf dimintai kritik dan saran, serta mempertimbangkan respon staf terhadap tindakannya. Gaya kepemimpinan bebas tindak, yaitu melimpahkan semua kewenangan kepada bawahan. Karyawan mengatur sendiri kegiatan tanpa ada pengarahan, supervisi, dan koordinasi. Pembuatan keputusan dan kebijakan banyak dibuat oleh bawahan. Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan. Gaya kepemimpinan bebas, yaitu gaya kepemimpinan yang didominasi oleh perilaku kepemimpinan kompromi dan perilaku kepemimpinan pembelot. Kepemimpinan berkedudukan sebagai simbol. Keputusan dan wewenang dilimpahkan sepenuhnya kepada bawahan. Teori kepemimpinan. 1. Teori genetis atau keturunan mengatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan, dalam kurung bakat lahir, bukannya dibuat. Disebutkan pula bahwa gen sifat kepemimpinan itu diwariskan dari orang tuanya yang juga seorang pemimpin. 2. Teori sosial mengatakan bahwa pemimpin itu dibuat dan dididik, bukannya dilahirkan secara kodrati. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang dapat menjadi seorang pemimpin bila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup.
3. Teori ekologis. Seseorang akan berhasil menjadi pemimpin apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Kemudian bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.